sesi webinar dengan pembicara Pak Samsul Ramli. Untuk Bapak Samsul Ramli, apakah sudah masuk ke Zoom? Bagaimana Pak kabarnya? Siap, Mbak, udah masuk. Suara saya bisa dengar ya? Suaranya terdengar Pak, jelas. Kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik ketiga. Jadi jangan pergi dulu dari seatnya karena kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik hari ini. Boleh Pak langsung disampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Rania. Eh, Selamat sore. Kalau di sini udah sore ya, mungkin teman-teman lain ada yang siang atau ada yang sudah lebih sore lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sehat buat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu buat alatan yang saya tidak tahu dari mana referensinya, kemudian menemukan saya untuk bisa menjadi salah satu narasumber pada acara kali ini. Dan saya diminta untuk menyampaikan materi yang dari judulnya itu apa eh, strategi mendapatkan cuan gitu ya. Memang judulnya memang apa ini judul yang sangat menarik mungkin buat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Yang tadi pagi saya juga sempat memperhatikan materi-materi, kemudian peserta. Saya pikir di sini pesertanya beragam, tidak hanya dari pemerintahan, tapi juga dari bahkan mungkin lebih banyak dari kalangan dunia usaha. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi. Mungkin kalau slide saya yang pakai atau ini, oh ya, oke, kasih. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Samsul Ramli dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kebetulan saat ini saya masih aparatur sipil negara di salah satu pemerintah daerah. Kemudian kenapa saya bisa menjadi beberapa narasumber menjadi narasumber di beberapa event? Itu salah satunya sejak tahun 2010 saya sudah mendapatkan izin untuk menjadi salah satu narasumber pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian sejak tahun 2010 itu pula saya mulai menyusun beberapa buku atau menerbitkan beberapa buku pengadaan barang jasa. Sampai dengan sekarang ada sekitar 7 buku yang sudah saya terbitkan terkait pengadaan barang jasa. Dan kemudian juga selain itu saya juga aktif sebagai fasilitator pengadaan barang jasa dan juga karena pengadaan barang jasa pemerintah ini sangat dekat dengan risiko-risiko hukum, saya juga dipercaya untuk menjadi pemberi keterangan ahli di beberapa kasus-kasus pengadaan, baik itu yang bersifat perdata atau tata usaha negara ataupun juga pidana khusus. Nah, mudah-mudahan perkenalan saya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan saja kalau untuk searchingnya silahkan saja. Saya juga aktif di YouTube, kemudian juga di TikTok untuk membagikan materi-materi terkait pengadaan barang jasa. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi seputar. Kalau saya karena sifatnya pemerintahannya mungkin agak ada yang bilang mungkin jauh lebih kaku atau segala macam. Jadi judulnya saya beri judul peluang usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Karena ini bagian juga yang direformasi oleh Pak Presiden terkait dengan bagaimana agar pengadaan barang jasa ini tidak lagi menjadi ranah yang eksklusif kepada pelaku-pelaku usaha yang menghususkan diri kepada pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah ini akan menjadi kompetitif, menjadi lebih baik ketika tingkat kompetisinya itu semakin terbuka, semakin transparan, kemudian semakin bersaing. Tentu yang di sisi lain juga ada aspek-aspek lain yaitu aspek akuntabilitas. Inilah mungkin perbedaan antara pengadaan barang jasa pemerintah dengan pengadaan yang di sektor swasta maupun di sektor-sektor lainnya. Tadi pagi juga saya lihat narasumber pertama sudah menjelaskan bagaimana karakteristik pengadaan barang jasa pemerintah dan mudah-mudahan materi tersebut bisa menjadi bahan juga buat kawan-kawan pelaku usaha yang belum
pernah menjadi penyedia barang jasa pemerintah ataupun yang sudah pernah menjadi penyedia barang jasa pemerintah untuk bisa memahami bagaimana karakteristik pengadaan barang jasa pemerintah. Silakan di next. Nah, ada beberapa arahan Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya sebelum saya terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jadi kalau kita lihat perkembangannya Bapak Ibu sekalian, dan ini juga sudah merupakan bagian dari peluang usaha bagi Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang produksi, yaitu diutamakannya penggunaan produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, selama ini apakah pengadaan barang jasa pemerintah tidak menggunakan produk dalam negeri? Kalau bahasanya demikian tidak juga ya, karena kalau kita teliti dari data, itu sebenarnya memang sudah sebagian besar sebenarnya pengadaan barang jasa pemerintah itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Tetapi kalau kita lihat bahasa di dalam Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021, di situ jelas kalimatnya pun meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Artinya, narasi bahwa kita belum menggunakan produk dalam negeri itu tidak benar. Kita sudah menggunakan, tetapi arahan Presiden adalah kita harus semakin tingkatkan. Nah, peningkatan ini berarti kita memperhatikan berapa persen pun peningkatan itu menjadi sangat berharga bagi negara untuk tujuan-tujuan besarnya. Kalau kita lihat beberapa kali Presiden mengatakan dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kita akan meningkatkan kemandirian terkait memproduksi produk-produk. Nah, ini juga bagian penting dari penggunaan produk dalam negeri. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan porsi. Nah, kalau kita membaca peningkatan porsi berarti sebelumnya porsinya cukup gitu ya, cukup besar, tetapi ternyata menurut Presiden porsi ini masih belum cukup untuk kita bisa bertahan ataupun mendorong pertumbuhan perekonomian. Maka porsi usaha mikro, usaha kecil dan ditambah dengan koperasi. Nah, ini juga paradigma yang menurut saya kita ternyata masih bertahan pada eh, bahwa koperasi itu juga merupakan suku guru perekonomian kita. Tetapi sayangnya memang koperasi ini tidak terlalu berkembang dalam pengadaan barang jasa. Maka arahan Presiden terkait dengan peningkatan porsi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil khususnya ini sangat bermanfaat sekali kalau misalkan kita sangat mendukung program-program ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memastikan transparansi pengadaan barang jasa. Seperti kita ketahui, proses pengadaan barang jasa seringkali didekati dengan pemahaman bahwa pengadaan barang jasa itu hanya bisa dilaksanakan atau penyedia pengadaan barang jasa itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang atau penyedia-penyedia yang dekat dengan kekuasaan. Nah, paradigma ini atau stigma ini harus kita singkirkan. Untuk cara menyingkirkannya gimana? Banyak kita harus membuka transparansi. Ternyata sejak tahun 2010 LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik atau kita mulai masuk ke pengadaan secara digital, itu dianggap belum cukup untuk membuka transparansi. Maka kemudian sejak tahun 2010 kemudian di 2021 itu kita mulai mendorong secara masif bagaimana caranya sistem transparansi ini dalam sistem pengadaan secara elektronik ini semakin besar. Nah, nanti dari sekian arahan ini nanti dia terakumulasi kepada strategi yang mana. Kemudian juga Pak Presiden mengatakan bahwa kita harus mengupayakan efisiensi belanja pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa pengadaan barang jasa pemerintah, belanja pemerintah itu eh, sampai saat ini masih eh, bisa ditingkatkan sebenarnya efisiensinya, efektivitasnya dengan cara kita memangkas beberapa proses-proses yang cenderung menambah biaya dalam pengadaan barang jasa. Misalkan kalau kita kenal dulu ada lelang, sekarang dirubah jadi tender.
kemudian ada tender cepat, semakin dipercepat. Ini persepsinya adalah pengen kita salah satunya adalah menghemat atau melakukan efisiensi biaya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah bagaimana agar penyerapan anggaran pemerintah itu bisa cepat. Sebagaimana diketahui, seringkali proyek-proyek pemerintah itu terkendala oleh eh, tertundanya penyelesaian pekerjaan atau tertundanya tersedianya barang jasa yang dibutuhkan pemerintah. Ini menjadi efek domino akhirnya kepada pencapaian arah pembangunan. Yang tadinya kita pengen 5 tahun sekali kita sudah bisa melihat efek dan hasilnya, tetapi karena terjadinya pelambatan atau terdapatnya kendala akibat misalkan proses tender yang berkepanjangan karena ada proses sanggah, ada proses debarman, ada proses aduan, ada proses gugatan, dan seterusnya, maka ini menjadi perhatian dari Pak Presiden. Bagaimana caranya proses pemilihan penyedia sampai dengan penyelesaian pekerjaan ini menjadi efisien, sehingga waktunya bisa dipercepat dari sisi proses pemilihan. Nah, next. Presiden melalui LKPP, mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang baru perlu saya sampaikan, saya perkenalkan. Jadi di negara kita eh, terdapat sebuah lembaga yang diperintahkan oleh Presiden melalui Perpres 106 2019 itu bahwa eh, pemerintah membentuk sebuah lembaga setingkat kementerian yang namanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, kemudian disingkat dengan LKPPRI. Nah, LKPPRI inilah yang salah satunya melakukan atau mengelola pengadaan barang jasa secara elektronik. Jadi lingkup tugas LKPP ini sebenarnya luas, tetapi kemudian eh, salah satu tugas terkait dengan bagaimana caranya agar pengadaan barang jasa pemerintah ini bisa menggunakan sistem elektronik, maka sistem elektronik kemudian dikelola oleh LKPP sebagai lembaga kebijakan di bawah instruksi atau di bawah peraturan presiden. Nah, LKPP kemudian membentuk atau meng-create satu sistem yang disebut dengan e-katalog. E-katalog ini berupa infrastruktur digital yang nanti berisi produk-produk yang akan dikonsumsi oleh pemerintah. Nah, selain itu, pemerintah juga melalui LKPP juga mengelola pengadaan barang jasa melalui infrastruktur toko daring atau yang kita kenal sering dengan online shopping. Dan toko daring online shopping di publik, di umum gitu ya, itu berkembang dengan sangat pesat. Nah, di pemerintah juga kita mengenal namanya toko daring. Bahkan di 2019 Pak Presiden mencanangkan ada yang namanya Bela Pengadaan. Belanja langsung pengadaan melalui online shopping atau toko daring. Jadi katalog elektronik dan toko daring ini merupakan platform belanja pemerintah. Nah, nanti melalui katalog dan toko daring inilah pemerintah akhirnya diharapkan tidak lagi mengutamakan tender, tetapi mengarah kepada mengutamakan electronic purchasing atau pembelian secara elektronik yang diharapkan dapat mempercepat minimal 80% proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau kita petakan berdasarkan teori Pareto bahwa 80% belanja pemerintah itu adalah belanja yang rutin yang dilakukan setiap tahun. Harapannya yang belanja rutin seperti ini bisa dieksekusi dengan mudah melalui katalog secara e-purchasing ataupun toko daring secara e-purchasing. Sehingga proses tender yang berkepanjangan itu tidak lagi mengganggu pencapaian efisiensi proses pengadaan barang jasa yang akhirnya berdampak kepada efisiensi biaya dan akhirnya juga berdampak kepada memperbesar belanja pemerintah. Nah, ini yang diamanatkan oleh Perpres 16 tahun 2018 di pasal 70. Next. Nah, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK seperti saya sebutkan tadi oleh LKPP dikelola dengan pertama, menguatkan regulasi. Maka kemudian di tahapan ini, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, semoga nanti juga sudah bisa berpartisipasi
ke depan undang-undang ke depan pengadaan barang jasa pemerintah ini akan dinaikkan lagi menjadi pengadaan barang jasa publik. Kalau pengadaan barang jasa pemerintah lingkupnya hanya APBN APBD, maka ketika menjadi undang-undang pengadaan publik itu juga akan mencakup BUMN, BUMD, dan sektor-sektor pemerintah lainnya. Kemudian juga saat ini sedang diproses revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Nah, yang selanjutnya adalah upaya pemerintah melalui LKPP adalah mengembangkan atau pengembangan digitalisasi. Sehingga diharapkan tidak hanya 80%, tapi bisa semakin banyak, semakin besar porsi anggaran yang dikelola melalui digitalisasi pengadaan. Di antaranya tahun kemarin terbit Perpres 17 yang menegaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Telkom dalam bentuk kerjasama penugasan kepada Telkom untuk meluncurkan platform baru terkait dengan pengadaan barang jasa digital. Arahnya itu akan mengarah kepada bagaimana kita membangun katalog elektronik yang mampu mengadopsi praktik-praktik bisnis yang sudah umum dan bisa dikuasai dengan mudah oleh pelaku usaha, oleh pengguna sistem, dan oleh pihak pemerintahan sebagai pemanfaat sistem. Nah, selanjutnya permasalahan terkait dengan pengadaan juga tidak lepas dari permasalahan utama, yaitu permasalahan umum terkait dengan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang jasa itu bukan merupakan core bisnisnya ASN, aparatur sipil negara, tetapi karena ASN itu adalah pengelola belanja atau pengelola keuangan negara, maka otomatis dia mau tidak mau, suka tidak suka, harus memiliki kemampuan untuk mengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini kemudian kita sudah masuk kepada reformasi di tahap yang ketiga menurut saya, yaitu kita mulai menggagas dan sudah melaksanakan, bahkan sudah memiliki yang namanya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Meskipun dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas dan kualitas masih belum mencukupi, tetapi kita sedang mengarah kepada profesionalisme pengadaan barang jasa sehingga petugas-petugas pengadaan barang jasa ini tidak lagi petugas-petugas struktural yang mengelola negara, tetapi sudah merupakan petugas-petugas yang berkhidmat khusus secara profesional dalam mengelola pengadaan barang jasa. Sehingga diharapkan ke depan proses pengadaan barang jasa pemerintah itu menjadi semakin baik dan semakin bermanfaat untuk pembangunan negara dan bangsa. Nah, selanjutnya juga melalui sinergitas dengan kementerian lembaga lain, LKPPRI juga membangun sistem monitoring dan evaluasi. Karena bagaimanapun juga kita harus selalu melakukan pengawasan, kemudian juga perbaikan, dan perbaikan tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada evaluasi. Maka sistem monitoring yang menjadi satu kesatuan, all in semuanya di dalam satu sistem yang namanya sistem pengadaan secara elektronik ini diharapkan mampu untuk kita memonitoring dan mengevaluasi secepat mungkin ketika ada perubahan-perubahan ekosistem pengadaan barang jasa. Next, Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu memperkenalkan untuk khususnya untuk teman-teman pelaku usaha, metode pemilihan di pemerintahan itu secara hierarki dan bertingkat, kemudian diutamakan yang paling pertama adalah e-purchasing. Jadi sekarang ada peluang yang besar bagi teman-teman pelaku usaha untuk berpartisipasi di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Tidak lagi ketakutan eh, terbatasi oleh ruang, waktu, regional, regionisasi, kemudian juga stigma-stigma yang terjadi zaman-zaman dulu ya. Misalkan dengan proses tender, kemudian tidak mudah masuk ke tender pemerintah. Kalaupun nanti mendapatkan paket di tender pemerintah, kemudian nanti pada proses verifikasi dan segala macam terdapat kendala dan seterusnya. Sekarang sudah semakin terbuka. Dengan dimasifkannya e-purchasing karena tersedianya katalog dan toko daring, maka teman-teman pelaku usaha tidak perlu lagi menunggu ada paket-paket pengadaan dari pemerintah, justru pelaku usaha yang menayangkan produknya di dalam katalog secara masif. Sehingga
kebutuhan-kebutuhan pemerintahan bisa langsung didapatkan di dalam katalog. Di dalam Perpres disebutkan, di dalam Perpres 16 tahun 2018 itu sudah disebutkan bahwa apabila barang jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik, maka pilihan metode pemilihannya itu wajib mengutamakan e-purchasing. Sehingga tidak bisa kita melakukan pengadaan langsung gitu ya, seperti dulu kalau kita sering mengenalnya, mungkin teman-teman familiar dengan kata-kata PL-PL ya, PL pemerintah, itu tidak lagi seperti itu stigmanya. Jadi tidak serta-merta bisa pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung kalau belum melalui tahap filter apakah dia tersedia dalam katalog elektronik atau tidak. Makanya tadi ada himbauan ya dari teman apa dari narasumber sebelumnya terkait dengan adanya produk-produk baru yang memiliki TKDN. Kalau tidak salah tadi produk teknologi informasi atau AI gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah juga mengkonsumsi produk-produk AI itu untuk digunakan dalam rangka membangun, mempercepat, memodernisasi pelayanan publik. Nah, sehingga kalau kita, pelaku usaha tidak menayangkan produk di dalam katalog, maka aparatur pemerintah atau pengelola pengadaan tidak akan mendapatkan preferensi atau mendapatkan referensi terkait dengan produk-produk yang dibutuhkan. Sehingga tidak ada pilihan lain, kemudian mereka melakukan proses pemilihan yang lain seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, pola tender ini sangat berbeda dengan dengan pola lelang dulu. Nah, sebenarnya pemakaian lelang itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Dan itu merupakan warisan dari Undang-Undang Belanda ya, yang sudah sangat lama gitu. Sehingga kita kenalnya lelang-lelang pemerintah. Sampai sekarang pun saya masih mendengar beberapa orang karena memang apalagi yang baru-baru itu tahunya lelang pemerintah saja. Karena kenapa berbeda antara norma tender dan norma lelang? Kalau norma tender itu transaksi beli, sedangkan norma lelang itu transaksi jual. Dalam transaksi beli, maka yang diharapkan adalah harga terendah yang terbaik. Sedangkan kalau lelang itu adalah harga tertinggi yang terbaik. Nah, ini dua paradigma yang berbeda dari jual dan beli. Nah, peluang usaha bagi kawan-kawan usaha mikro usaha kecil adalah tidak perlu menunggu pemerintah meminta Anda untuk menawar, Anda bisa langsung menawarkan produk Anda. Nah, rajin-rajinlah untuk memantau atau melihat atau aktif di dalam sistem pengadaan secara elektronik khususnya e-katalog pemerintah. Sistem e-katalog pemerintah ini akan terus disempurnakan. Mudah-mudahan ke depan dalam beberapa tahun ke depan dengan bekerja sama dengan Telkom salah satunya yang ditugaskan, maka aplikasi atau sistem dari katalog elektronik pemerintah ini akan menjadi semakin maju dan semakin user friendly. Tapi kita tidak perlu menunggu sampai semaju itu untuk memulai. Nah, memulai yang pertama ini adalah keuntungan yang keuntungan besar karena di saat orang lain sudah mulai mengikuti, maka kita sudah mendapatkan pasar tersendiri. Next. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi e-purchasing itu ada dua, ada pembelian melalui katalog elektronik, ada pembelian melalui toko daring. Sampai sejauh ini dan dilihat dari arah regulasi, saya melihat bahwa pengadaan barang jasa pemerintah memang didorong untuk menggunakan katalog elektronik pemerintah. Karena bagaimanapun juga pemerintah harus bisa melihat dan memiliki database terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya. Maka yang paling pertama itu adalah menggunakan katalog elektronik dulu. Ketika tidak ada pilihan lain, kemudian tidak tersedia di katalog, tersedia di toko daring, maka baru kita menggunakan pengadaan atau e-purchasing melalui toko daring. Sampai saat ini toko daring masih dibatasi oleh beberapa regulasi, karena bagaimanapun juga toko daring atau online shopping itu memang masih belum spesifik untuk kebutuhan pemerintah, walaupun mulai bertumbuh dan sudah bertumbuh sekarang seperti MBIS dan segala macam, itu mereka mulai menyasar pasar-pasar pemerintah. Next. Nah, perbandingan e-tendering dengan e-purchasing melalui katalog. Pertama, kalau tendering itu relatif memakan waktu dalam prosesnya. Tadi yang saya sebut proses pelelangan termasuk terjadinya sanggah. Jadi kalau dulu lelang itu ada sanggah dan segala macam sehingga waktunya tidak kadang-kadang menjadi sangat panjang. Sementara kalau di katalog
ini bisa relatif cepat karena produk sudah tersedia dalam sistem katalog, karena kawan-kawan pelaku usaha tidak menunggu adanya permintaan pemerintah, tetapi begitu mereka memiliki produk, silahkan tayangkan di dalam katalog. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh teman-teman seperti yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang sebelumnya, harus juga rajin-rajin menyampaikan company file, memperkenalkan produk kepada pemerintah bahwa produk ini sudah ada dalam katalog, kemudian bahkan kalau misalkan nanti mention-mention terkait TKDN, PDN, dan juga produk hijau dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kontrol penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro usaha kecil relatif sulit ketika tender, karena otomatis tender pemerintah nilainya menjadi sangat besar. Dan ini akan sangat sulit dan tidak mudah diikuti oleh usaha mikro dan usaha kecil. Belum sebelum mengikuti tender, mungkin saja ada biaya-biaya tertentu yang memberatkan sehingga dan itu belum tentu juga kita akan mendapatkan menjadi pemenang dan seterusnya. Nah, ketika dengan e-katalog, maka setiap produk yang tayang menampilkan informasi. Kita sendiri yang menyatakan ini TKDN-nya berapa, produk dalam negeri atau tidak, dan pelaku usahanya usaha mikro, usaha kecil, koperasi atau usaha menengah atau besar. Jadi dideklar sendiri oleh pelaku usaha. Kemudian yang selanjutnya pengawasan itu dilakukan saat dan setelah proses pengadaan dilaksanakan. Ini salah satu juga yang menjadi kelemahan pada proses tender, yaitu dia diawasi hanya pada saat proses pelaksanaan saja. Nah, sehingga terbatas prosesnya, pengawasannya. Sementara kalau dengan e-katalog, pengawasan ini menjadi semakin mudah dan bisa pengawasan berbasis cloud ya, crowd gitu. Jadi siapapun yang melihat ada yang janggal terkait dengan penayangan produk, maka boleh menyampaikan pelaporan secara sistem dan itu langsung direspon oleh petugas-petugas pengawasan yang dikomandoi oleh juga aparatur pengawas internal pemerintah, kemudian juga oleh UKPBJ dan patroli-patroli dilakukan oleh LKPPRI. Ke depan nanti patroli-patroli ini akan diotomatisasi menggunakan artificial intelligence, karena kita sebagaimana pemaparan dari Pak Deputi eh, digitalisasi pengadaan barang jasa bahwa kita sudah akan memanfaatkan AI untuk pengawasan atau monitoring. Next. Eh, Data-data berikut adalah data-data terkait dengan mungkin Mbak kawan-kawan semua sesuai dengan temanya tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menggambarkan berapa besar sih sebenarnya peluang yang bisa kita lihat untuk terlibat dalam pengadaan barang jasa tadi. Kalau dulu terlibat pengadaan barang jasa kita harus mendaftar secara fisik, kemudian juga ketika mendaftar juga menawar juga kita harus perlu proses administratif yang sangat panjang dan seterusnya. Kemudian belum pada saat nanti proses-proses lainnya semua harus memanfaatkan dokumen-dokumen offline. Nah, sekarang dengan adanya e-purchasing ini terbuka peluang setiap pelaku usaha dapat menyampaikan, dapat menawarkan produknya kepada pemerintah dan dapat menjadi penyedia pemerintah dalam proses electronic purchasing-nya. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu sekalian data, kebetulan karena data ini data tahun 2022, kenapa 2022 belum 2023? Untuk 2023 terus terang masih dalam proses pengolahan eh, dan dashboard terkait dengan rencana umum pengadaan tahun 2024 kita belum dapat sehingga paling tidak ini bisa menggambarkan besarannya. Kita lihat nih Bapak Ibu sekalian khususnya pelaku usaha di produk-produk yang dikonsumsi oleh pemerintahan ya. Kita lihat di Kementerian Kesehatan itu 10 miliar realisasi purchasing-nya. Jadi ada kemudian Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Perhubungan. Bukan 10 miliar, 10 triliun ya, karena ini 10.000 miliar. Nah, ini kita bisa lihat betapa besar. Dan ini dilakukan dengan e-purchasing, berarti belinya di katalog elektronik. Nah, ketika pembelian di katalog elektronik,
tidak ada lagi pembatasan siapa yang dapat menayangkan produknya untuk menawarkan kepada pemerintah. Semua penyedia pelaku usaha bebas untuk menayangkan produknya. Nah, ini bagian menurut saya bagian peluang yang harus Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Eh, Nilai sebesar ini apakah semuanya usaha menengah usaha besar? Tidak. Justru realisasi purchasing ini nanti kita lihat datanya berapa persen sebenarnya usaha mikro, usaha kecil terlibat di sana. Next, ini untuk kementerian lembaga. Nah, kalau untuk pemerintah daerah, realisasi purchasingnya itu eh, 5 tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, kita eh, mungkin yang mengagetkan adalah Aceh ya. Kenapa Aceh bisa termasuk dalam 5 besar? Karena di Aceh itu justru yang memulai pengadaan barang jasa secara e-purchasing untuk produk sektor konstruksi. Jadi pembangunan rumah precast gitu ya untuk masyarakat itu sudah dimulai di Aceh. Inilah yang menyebabkan pengadaan di Aceh itu menjadi 5 besar terkait e-purchasingnya. Oh ternyata konstruksi atau bangunan perumahan juga bisa secara e-purchasing. Bisa. Bahkan tahun ini mulai diperbesar porsi pengadaan barang jasa sektor konstruksinya dari material konstruksi, bahan konstruksi, peralatan konstruksi, kemudian bagian-bagian pekerjaan konstruksi, unit-unit konstruksi seperti tadi precast dan segala macam. Nah, ini mulai dikembangkan. Ya, pembangunan jalan dan khususnya kebina margaan misalnya. Ini sudah mulai masif ditawarkan atau dibuka pengumumannya di katalog sehingga teman-teman yang terlibat dalam produk-produk sektor bidang konstruksi silahkan ya untuk menyampaikan menayangkan produknya gitu ya. Seperti misalkan teman-teman yang bergerak di galian C misalkan. Silakan menawarkan barang-barang material bahan bangunannya di katalog. Nah, itu membuka peluang untuk pemerintah nanti bisa membeli bahan-bahan material itu secara e-purchasing. Kemudian selanjutnya next yang terendah tidak perlu kita ini kan karena kita berbicara tentang peluang. Next, next. Ya ini kabupaten aja ya, saya sudah bisa. Nah ini, oke. Kalau kita lihat perkiraan tahun 2023 terakhir ya, kalau dilihat dari perkiraan nih, kita sudah lihat dari sirup 2023 kemarin itu sudah ada 1.094 triliun anggaran belanja pemerintah. Nah, ke depan 60%-nya bahkan kalau saya bisa menduga ini bisa bisa sampai 80% itu akan dilakukan dengan electronic purchasing. Karena nanti tender-tender pemerintah itu hanya berkisar kepada tender-tender pekerjaan konstruksi yang berskala besar. Dan yang berskala besar itu pun nanti diarahkan pembelian material-material konstruksinya itu akan diarahkan kepada e-katalog juga melalui purchasing. Ada mekanisme yang namanya supply by owner. Artinya material-material itu dibeli secara e-purchasing sehingga penyedia kontraktor itu hanya bekerja sebagai aplikator saja atau konstruktor saja. Nah, ini juga peluang besar menurut saya yang bisa ditangkap oleh kawan-kawan semua. Jadi tidak lagi misalkan usaha mikro usaha kecil harus cari ke perusahaan besar. Wah, bagaimana kalau kami jadi subkon Bapak dan segala macam. Ini adalah mekanisme yang sudah umum, tapi sekarang kita sudah bisa tidak perlu mendekati perusahaan-perusahaan itu. Kita cukup menayangkan produk di katalog, maka kita juga memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi atau mendapatkan peluang keuntungan atau peluang usaha untuk mendapatkan sebagai subkontraktor di pemerintah atau menjadi vendor dari kontrak-kontrak besar pemerintah. Nah, ini bagian yang harus kita juga tangkap. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian seperti materi sebelumnya, untuk yang produk dalam negeri sudah cukup menggembirakan ya Bapak Ibu sekalian, tercatat 92% belanja pemerintah untuk pengadaan barang jasa itu sudah menggunakan produk-produk dalam negeri. Produk dalam negeri ini apa? Produk yang TKDN-nya paling sedikit 25%.
seperti yang disampaikan tadi. Kemudian untuk usaha mikro, usaha kecil bagaimana? Ini juga sudah cukup menggembirakan karena skemanya sudah mulai terbalik. Sekarang skemanya jauh lebih besar usaha mikro, usaha kecil dibandingkan non usaha mikro, usaha kecil. Nah, perbandingan ini memang belum begitu besar, tapi saya yakin nanti di 2024 karena sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden di tahun 2023 melalui instruksi nomor 2 tahun 2023 tentang penggunaan PDN dan katalog dan seterusnya, maka dapat diperkirakan tahun 2024 nanti porsi usaha mikro usaha kecil ini semakin besar. Karena kawan-kawan usaha mikro usaha kecil itu tidak perlu berpayah-payah lagi untuk bisa masuk ke dalam pasar pemerintah, terbuka peluang yang besar dengan cara apa? Dengan cara menayangkan produk-produk Bapak Ibu sekalian di dalam katalog pemerintah. Next. Nah, ini ada beberapa pemerintah daerah yang belum melakukan pengisian sirup sehingga 2023 kemarin kita tidak bisa datanya, tapi dari data tersebut sudah ada seluruh provinsi sudah melakukan penginputan sehingga data yang saya sampaikan tadi insya Allah cukup valid. Kemudian seluruh kota itu sudah menguploadnya di dalam sirup. Next. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bekal dasar untuk menjadi penyedia barang jasa pemerintah apa? Yang pertama tadi memahami regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Tolong pahamilah regulasinya sehingga Bapak Ibu sekalian paham betul risikonya. Salah satu yang sering tidak dipahami adalah belanja barang jasa pemerintah itu mengikuti regulasi dalam penggunaan keuangannya. Sehingga kalau bayangan Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha bahwa sistem pembayaran akan sama seperti swasta dan segala macam yang bisa cepat dan seterusnya, ini tolong dimundurkan ekspektasinya. Walaupun sekarang insya Allah tahun 2024 kita akan menggunakan kartu kredit pemerintah sehingga proses pembayaran bisa langsung secara non tunai dan bisa dibayar setelah serah terima dan penyelesaian pekerjaan. Tetapi ini juga perlu kita lihat dari sisi regulatifnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, daftarlah dan registrasilah eh, perusahaan Bapak Ibu sekalian di dalam Sikap. Kemudian tayangkanlah produk di dalam katalog sehingga ini akan membuka peluang nanti produk-produk Bapak Ibu sekalian bisa dibeli oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tolong ketika bergabung dengan pengadaan secara elektronik, Bapak Ibu sekalian mempersiapkan operator khusus atau admin pengelola akun Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang bercerita teman-teman penyedia yang kehilangan kesempatan karena akunnya itu tidak dikelola secara baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait peluang usaha di pengadaan barang jasa pemerintah dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan ini bisa memantik keinginan dan minat Bapak Ibu sekalian untuk bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Bapak Samsul atas materinya. Ternyata menarik juga banyak banget nih peluang-peluang. Terus saya izin aku tadi sudah disampaikan beberapa hal. Pertama, upaya peningkatan produk dalam negeri dan juga perbedaan e-tendering, e-purchasing dan juga realisasi penggunaannya. Tadi paling menarik tuh bekal-bekal dasar. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut nih tentang bekal-bekal dasar. Gimana sih para pelaku usaha ini bisa memenangkan tender? Nah, karena kami juga telah menaruh slot untuk para peserta bertanya langsung tentang materi ini. Di Google Form banyak banget Pak yang menanyakan terutama tentang tender. Nah, contoh pertanyaannya pertama adalah bagaimana tips dan trik untuk memenangkan tender bagaimana tips untuk memenangkan tender? Contohnya seperti penawaran apa sih yang pelaku usaha bisa berikan kepada mitra yaitu pemerintah bagaimana agar mereka dapat memenangkan tender itu? Apakah Bapak ada tips trik tertentu? Ya gini ya, kalau saya tadi seperti saya sampaikan, sekarang kita tidak perlu lagi pakai tip dan trik menang tender. Karena apa? Kita tidak perlu lagi masuk dalam proses tender karena proses sekarang kita sudah diarahkan kepada electronic purchasing. Sehingga untuk masuk kepada pasar barang jasa pemerintah, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha cukup menayangkan produk di dalam katalog. Kemudian mekanisme bisnis yang berlaku apa? Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber yang lain. Silahkan nanti kalau misalkan menayangkan atau menyampaikan informasi berupa company profile, produk dan segala macam kepada pemerintah dan sebutkan bahwa produk Bapak Ibu sekalian sudah tayang di dalam katalog.
ini salah satu menurut saya yang beberapa tahun ke belakang selama saya mengelola pengadaan barang jasa secara elektronik ini menjadi poin plus bagi pelaku usaha baru. Karena akhirnya kalau tidak salah tahun yang lalu itu bahkan perusahaan besar secara masif berkeliling ke pemerintah-pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan bahwa produk mereka itu sudah memiliki TKDN. Kalau tidak salah tahun kemarin itu saya sempat menerima tamu ada dua dari Epson, kemudian juga dari Axio kalau tidak salah. Mereka berkeliling menyatakan bahwa mereka memiliki produk yang memiliki TKDN. Setidaknya saat itu kalau saya lihat yang baru memiliki TKDN untuk printer itu adalah Epson. Nah, jadi mereka setelah mereka mendapatkan sertifikasi TKDN, mereka menggunakan sumber daya mereka untuk menyampaikan, menginformasikan kepada pemerintah, pelaku-pelaku PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan ini bahwa mereka punya produk itu. Nah, sehingga menurut saya tender tidak lagi merupakan satu-satunya pintu untuk bisa masuk sebagai pelaku usaha atau penyedia barang jasa pemerintah. Tapi kalau misalkan tetap fokus kepada tender juga, maka beberapa tips mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi ya, seperti yang tadi terakhir saya bilang, pahamilah dulu regulasi pemerintah. Pahami dulu sehingga ketika kita membaca dokumen pemilihan atau dokumen tender kita sebut, jangan hanya membaca luarnya saja. Harus kita pahami betul apa sih sebenarnya arah kontraktualnya. Saya banyak menemukan teman-teman penyedia justru baru tahu isi kontrak ketika bermasalah. Jadi ini menandakan apa? Berarti kita lupa untuk mendalami. Padahal pemerintah selalu menerbitkan regulasi terkait standar dokumen tender pemerintah. Nah, saran saya, pelajari dulu standar umumnya sebelum kita terjun kepada tender pemerintah. Kalau kita sudah pelajari, maka baru bandingkan dokumen standar tadi dengan dokumen yang disampaikan oleh pejabat pengadaan atau oleh pokja pemilihan tadi. Nah, dengan demikian nanti kita mempunyai departemen sendiri yang nanti akan dilihat karena pokja pemilihan itu akan melihat Bapak Ibu sekalian ikut tender itu apakah sebagai penyedia yang siap menang atau penyedia yang siap mengerjakan pekerjaan. Bahkan kami berharap ya sebagai pemerintah, kami berharap mendapatkan penyedia yang siap menyelesaikan pekerjaan. Hampir 60% peserta tender itu banyak peserta tender yang siap menang saja. Tapi begitu mereka di challenge dalam pelaksanaan, mereka ternyata terkaget-kaget. Oh, ternyata harus seperti ini ya, Pak. Harus seperti ini ya. Ini menandakan bahwa mereka belum menjadi penyedia yang siap melaksanakan pekerjaan, apalagi menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini beberapa hal ya yang mungkin bisa saya sampaikan kalau juga tetap teman-teman pelaku usaha tetap ingin berkonsentrasi di wilayah proses tender. Dan terus terang proses tender ini berarti penyedia-penyedia jasa konstruksi paling banyak. Kalau untuk pengadaan barang, saya yakin nanti tahun depan kita semua e-purchasing. Itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ternyata ada banyak-banyak cara baru yang sudah dijawab oleh Bapak. Saya tertarik ke satu hal yang Bapak sempat bilang. Berarti orang para pelaku usaha harus mengetahui bagaimana sih regulasi yang berlaku dan juga standar-standar. Jika Bapak dan Ibu yang kebetulan jadi audiens nih ingin mengetahui standar-standar, apakah ada tempat untuk mereka mengetahui misalnya format dokumennya kah? Atau misalnya ada, kalau KTP kan isinya ini, kalau misalnya Ya. untuk dokumen ini apakah ada poin-poin yang harus mereka isi? Ya, kalau untuk panduan sejauh ini sekarang LKPP jauh lebih baik ya. Karena panduan itu sudah sangat lengkap dan sangat terbuka, bisa didownload dengan mudah. Salah satunya di website lkppri.go.id. Kemudian kalau misalkan ingin lebih menjurus, itu bisa masuk ke kanal JDIH. JDIH ini Jaringan Dokumentasi Hukum eh, .lkpp.go.id. Kemudian ada lagi channel yang memang juga lebih lebih dalam lagi dan lebih teknis lagi. Itu ada namanya Indonesia Procurement atau inaproc.lkpp.go.id. Tapi menurut saya cukup ke lkpp.go.id maka kita akan bisa masuk di bagian bawah itu ada lengkap panduan kanal-kanal di mana kita bisa mengunduh, mendownload dokumen-dokumen standar-standar dokumen pemilihan.
Dan sekarang juga kalau Bapak Ibu sekalian juga bisa searching itu sudah sangat banyak lembaga pelatihan pengadaan barang jasa yang diakreditasi oleh LKPPRI. Sehingga kalau saya sarankan ketika ikut mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengadaan barang jasa, nanti lihat track record, lihat pengalaman, dan lihat akreditasinya juga. Kalau apa? Karena apa? LKPP sudah banyak mengakreditasi lembaga pelatihan pengadaan barang jasa. Demikian. Baik, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu bisa langsung akses di LKPP, Indonesia Procurement, dan juga di JDIA. Saya lanjut membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Reni. Bagaimana kami yang bergerak di bidang catering, makanan yang tidak bisa ikut tender di daerah lain, dan PPPK pun tidak mampu membeli produk yang berbeda daerah? Apakah Bapak ada saran untuk Ibu Reni yang berada dalam bisnis catering ini? Ya, baik Bu. Jadi kalau catering ini karena saya sering keliling ke beberapa daerah di Indonesia terkait pengadaan barang jasa, eh, untuk produk-produk catering memang sampai sejauh ini banyak masih pada kebutuhan rutin ya, pada kebutuhan rutin. Nah, ketika kebutuhan rutin, maka tentu pengguna itu akan melihat dari faktor kedekatan lokasi karena masih pada kebutuhan-kebutuhan rutin. Berbeda kalau misalkan Ibu sebagai pengusaha catering ingin mendapatkan peluang untuk pengadaan barang jasa atau pengadaan jasa catering yang lebih besar. Misalkan pengadaan jasa catering di penyediaan catering haji, kemudian penyediaan catering untuk event-event besar dan segala macam. Nah, insya Allah tahun tahun depan ini di kementerian-kementerian lembaga itu mereka akan mulai menggeser prosesnya tidak lagi kepada tender tetapi sudah melalui kepada e-purchasing. Nah, terkait dengan e-purchasing ini maka eh, Ibu harus masuk di dalam katalog pemerintah, create produk yang benar-benar bisa menangkap apa yang dibutuhkan oleh kementerian lembaga itu. Contoh, Mbak, yang kemarin saya sarankan kepada salah satu penyedia catering. Salah satu yang sering menjadi kendala di pemerintahan itu adalah sifat pembayarannya yang tidak bisa cash on carry. Dan kadang gitu ya di dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah itu selalu disebutkan proses pencairan dana pemerintah itu sifatnya semesteran atau triwulan. Nah, ketika Ibu misalkan menayangkan produk, kemudian apa menawarkan produk yang sama, kemudian ada penyedia catering yang menawarkan produk yang sama, kemudian dia menawarkan bahwa mereka pembayaran hasil pekerjaan atau pembayaran atas pekerjaan itu bagi mereka, mereka bisa mentoleransi batas pembayaran itu misalkan sampai 3 bulan setelah serah terima. Ini justru banyak yang justru menarik minat para pengambil keputusan, terutama pejabat pembuat komitmen untuk mengambil menggunakan jasa catering-catering seperti ini. Karena apa? Itu akan mempermudah mereka untuk tidak menggunakan atau mengeluarkan atau memegang uang persediaan terlalu banyak untuk membayar terlebih dulu kemudian mempertanggungjawabkan. Nah, ini salah satu tip dan trik yang menurut saya, tapi tentu di pelaku usaha nanti akan ada lagi strateginya bagaimana bisa seperti itu. Untuk usaha mikro, usaha kecil yang baru bergerak di catering mungkin itu akan keberatan ya. Karena apa? Mereka kan pengennya begitu selesai pekerjaan, serah terima, makanan dikirim, harus langsung dibayar. Sementara mekanisme pembayaran pemerintah tidak bisa seperti perusahaan swasta seperti itu. Pasti akan berkaitan dengan apa? Pola pencairan anggaran di belanjanya. Dan itu mengikat kepada biasanya mengada kepada semesteran atau triwulanan. Nah, ini juga bagian yang harus dilihat. Apakah ini menjadi masalah? Kalau bagi usaha kecil mungkin akan menjadi kendala. Kalau bagi usaha-usaha besar yang memiliki modal atau usaha besar ini kan usaha kecil itu usaha mikro usaha kecil kan kalau di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu berhak untuk mendapatkan paket pekerjaan sampai 15 miliar ya. Kalau yang namanya 15 miliar menurut saya itu pasti di usaha kecil itu ada rank-rank lagi. Ada yang skala usahanya sampai 1 miliaran, ada yang skala usahanya bisa sampai 2,5 miliaran dan seterusnya.
Maka skala usaha kecil yang memiliki modal cukup itu bisa menawarkan kompetitif, bisa mendapatkan competitive advantage dari kekuatan keuangannya. Kalau soal ketersediaan anggaran, saya pikir untuk pemerintah tidak mungkin tidak tersedia anggarannya. Problemnya hanyalah soal waktu. Nah, maka kalau misalkan untuk catering khususnya ya, saya melihat persaingan di pelayanan dan salah satu persaingan di pelayanan adalah pelayanan atau service level agreement terkait pembayaran. Itu banyak menjadi poin yang menjadi perhatian dari pelaku pengadaan barang jasa pemerintah untuk catering. Demikian. Baik, Bapak. Terima